Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 Teori Politik dan Demokrasi ingin menampilkan hasil proyek kami tentang video edukasi korupsi. Sebelum itu, perkenalkan nama-nama kami. Perkenalkan, nama saya Robert Tumenggaul sebagai ketua dari kelompok ini. saya Rohan Panjaitan, saya Nadila Wulandari, Saya Surati Mansuri. Saya Sofia. Saya Nana Mekumodori. Sekian, Thank you for watching. dalam kaitan dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulau Gebang. Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara. Kejaksaan Agung menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola komoditi emas sebanyak 109 ton PT Antam. Bantah dugaan praktik pengoplosan Pertalite menjadi pertama. Dia masih berdiri, bendera makin tinggi, berkibar tiap pagi, dimakan matahari. Merah makin memudar, yang bunglon merasa benar. Putih makin menguning, yang pintar masih berpaling. Ditinggal beasiswa, tenang kawan tak kabar. Bertahan buat apa, belum ada artinya. Masih dipeluk setan, alergi peradaban, alergi kemajuan, mendorong kemunduran. Pemimpin di esok hari, adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami? Jelas tak ada yang tahu, ada yang cukup peduli. Umat yang dikelabui, melupakan masa lalu. Namun kami belum tentu. Menteri kerusuhan lagi, hardcore perang nuklir lagi. Jadikan pelajaran, jangan sampai rusak beneran. Kartu masih main tusuk, tiap hari kian buruk. Ayo cepat mending rujuk, jangan sampai salah tunjuk. Pemimpin di esok hari, adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami? Jelas tak ada yang tahu, ada yang cukup. Apa sih korupsi itu? Ini adalah tindakan korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan untuk kebutuhan pribadi yang dimana berupa uang, barang, atau pelayanan kesehatan yang melanggar hukum. Mungkin korupsi bukanlah hal yang biasa kita dengar. Bahkan hampir setiap hari kita mendengarkan banyak kasus korupsi. Contohnya itu ada tata kelola minyak mentah Pertamina sebesar 1.193 triliun dan juga korupsi Pertamina yang bisa menembus sebesar 968 triliun dan juga ada korupsi timah sebesar 300 triliun dan juga mungkin di sekitar kita dan hal kecil di dalam lingkup perkuliahan atau di sekolah ada juga korupsi seperti adanya biaya uang kas yang mungkin penggunaannya disalahgunakan. Yang kedua ada pungutan biaya yang dimana pungutan biaya ini tidak jelas untuk dikemanakan dan juga mungkin adanya organisasi yang tidak jujur. Nah, jika hal ini dibiasakan atau tidak ditindaklanjuti, mungkin hal ini mungkin hal ini juga akan terbiasa di dalam dunia pekerjaan. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya kenapa ya masih banyak yang melakukan korupsi di Indonesia? Padahal semua orang tahu kalau korupsi itu bisa merugikan negara, bahkan membuat negara kita ini jadi sulit maju. Yang pertama yaitu keserakahan dan gaya hidup yang berlebih. Ada orang yang nggak pernah puas sama apa yang dia miliki. Dia mau hidup kaya, glamor, sampai uang rakyat pun disalahgunakan. Yang kedua yaitu lemahnya sistem dan pengawasan. Kalau aturan longgar dan pengawas tutup mata, koruptor akan lebih bebas melancarkan aksinya. Bahkan si pengawas bisa aja tuh ikut makan uang rakyat. Memang ya, kerjasama paling kompak adalah kerjasama para koruptor. Yang ketiga yaitu budaya permisif. Banyak orang yang menganggap korupsi itu hal yang biasa. Udah biasa kok, bagian juga udah banyak yang lakuin. Yang terakhir, yang keempat yaitu kurangnya sikap integritas pada diri seseorang. Misalnya, kurangnya kejujuran, kurangnya rasa bertanggung jawab, dan lain-lain. Jadi
Akibat dari korupsi ini sangatlah luas terhadap negara. Yang pertama itu merugikan ke ekonomi negara, karena dana yang seharusnya untuk pembangunan negara menjadi masuk ke kantong pribadi. Lalu yang kedua, menghambatnya pembangunan. Akibat dari korupsi ini, biaya yang seharusnya untuk pembangunan menjadi beralih fungsinya. Lalu yang ketiga, meningkatnya kemiskinan. Akibat dari pembangunan yang terhambat, membuat fasilitas untuk masyarakat berkurang dan terbatas. Lalu yang keempat, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Lalu yang kelima, lemahnya penegakan hukum akibat dari masyarakat yang tidak mengakui keberadaan pemerintah lagi. Apa ya solusi untuk mengatasi korupsi itu? Yang pertama, memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan transparansi. Dan yang kedua, membuat peraturan dan lembaga anti korupsi. Yang keempat, berpartisipasi aktif dalam kesadaran masyarakat. Dan yang terakhir, mengevaluasi dan meningkatkan kesadaran. Apa saja sih undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi? Nah, undang-undang utama yang mengatur tindak pidana korupsi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian diubah dan diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang ini berisi berbagai jenis tindak pidana korupsi dan sanksinya, serta ketentuan mengenai pemberantasan korupsi.